Bab 1464. Riko, kamu sudah berani menentangku. Ditambah lagi ini adalah perintah dari penguasa neraka. Apa kamu yakin sanggup menahan kemarahan dari penguasa neraka? Kamu belum mendengar berita tentang keluarga Haryanti baru-baru ini? Belum mendengar kabar kehancuran Jenderal Hinata dan pasukannya? Riko yang merupakan pemimpin dalam misi penangkapan Citra dan anaknya, Diki, diperintahkan oleh keluarga Wangsa. Tentu dia sudah mendengar kabar hancurnya Hinata dan pasukannya di tangan Agam. Hanya saja keluarga Wangsa, yang juga merupakan salah satu klan terkuat di klan tersembunyi, juga bukan klan lemah. Ditambah juga dengan fakta bahwa adanya masalah internal dalam keluarga Haryanti. Ada rumor yang beredar disebutkan bahwa salah satu faktor penyebab binasanya Jenderal Hinata dan pasukannya adalah karena adanya perpecahan di dalam keluarga Haryanti itu sendiri. Dusman mengeluarkan ponsel dari sakunya, dia kemudian menelpon nomor Agam. Dia ingin mengetahui situasi di perbatasan utara, juga sekalian memberi kabar tentang keberadaan Citra pada Agam. Sementara itu, di perbatasan wilayah utara, sisa prajurit wilayah utara ditambah dengan 108 prajurit surgawi besutan Agam sudah bekerja keras membereskan sisa-sisa pertempuran. Mereka menguburkan rekan-rekan mereka yang telah gugur dalam pertempuran dengan pasukan Serigala Kutub sebelumnya. Sekarang semua dalam suasana beristirahat, memulihkan kekuatan mereka. Prajurit yang terluka segera diobati. Prajurit Dewa, apa perlu kita menyusul untuk membantu Pak Agam menyerang markas musuh? Windu bertanya kepada Gapin. Gapin menggelengkan kepalanya lalu berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membantunya. Dia bisa menyelesaikannya sendiri. Kita tunggu saja di sini sambil beristirahat memulihkan kondisi kita. Hari sudah mulai gelap, kita semua bermalam di markas perbatasan wilayah utara ini. Tidak lama lagi anak itu akan segera pulang kembali kemari. Baik, prajurit Dewa. Windu pun mengangguk, tidak membantah perkataan Gapin. Yang bagi mereka petunjuk dari Gapin merupakan salah satu perintah yang harus ditaati. Semua prajurit wilayah utara dan 108 prajurit surgawi beristirahat di markas perbatasan yang ada di wilayah utara ini. Hari mulai beranjak malam. Hiruk pikuk dan jeritan di siang harinya pada saat pertempuran berlangsung sekarang berganti dengan sunyian malam yang hanya dihiasi oleh suara jangkrik dan binatang malam. Suara burung hantu menambah suasana yang semakin mencekam. Sesekali terdengar suara prajurit yang lagi berbincang-bincang. Walau dalam suasana beristirahat, tetapi mereka tetap tidak mengendorkan kewaspadaannya, berjaga jika suatu waktu musuh datang menyerang. Bab 1465. Sekitar jam 10 malam di markas perbatasan wilayah utara masih terlihat beberapa prajurit yang masih berjaga. Sebagian tampak sudah tertidur, kelelahan setelah mengalami pertempuran di siang harinya. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Prajurit Dewa Gapin lebih awal menyadari perubahan tersebut. Dia mendongakkan kepalanya lalu berkata dengan pelan, anak itu sudah kembali. Tersungging senyum di bibirnya, dia memicingkan matanya melihat ke satu arah. Dari kejauhan tampak seberkas cahaya berupa titik yang semakin lama semakin besar ukurannya. Dalam sekejap sesosok tampak melayang di hampaan, melesat cepat ke arah markas wilayah utara. Kamu sudah datang? Gapin menyapa Agam yang melangkah masuk ke dalam markas. Aku akan memeriksa keadaanmu dan mengobati lukamu. Agam berkata dengan tenang dan melangkah ke arah Gapin. Aku baik-baik saja. Lagi pula tubuh ini sudah rentah. Sudah banyak generasi muda yang siap menggantikan tanggung jawabku. Agam tak menghiraukan penolakan dari Gapin. Dia melangkah tepat di depan Gapin lalu mengeluarkan kotak jarum perak. Diam dan jalani prosesnya. Kemudian Agam mengeluarkan jarum perak. Dengan gerakan cepat dan indah, mulai menjentikan jarum ke titik-titik tertentu di tubuh Gapin. Semua prajurit yang melihat gerakan Agam merasa kagum.
Tidak ada prajurit Jepang Utara yang mengetahui keahlian medis Agam. Akhirnya 99 jarum perak tertancap dalam waktu beberapa detik saja. Jarum-jarum perak tertancap dengan selisih waktu yang begitu dekat. Bahkan di mata orang awam seolah nampak dalam waktu yang bersamaan. Agam melambaikan tangannya, semua jarum perak tersebut bergetar serentak. Phew! Gapin mengernyit menahan rasa sakit yang ditimbulkannya. Bagaimanapun, dia adalah prajurit dewa. Tentu saja, rasa sakit yang disebabkan oleh jarum-jarum perak tersebut bukan apa-apa baginya. Walaupun saat ini kekuatannya hampir terasa menghilang dari dirinya, tetapi pengalaman dan semua yang pernah dia alami membuat dia terlihat masih tangguh. Selama beberapa detik, jarum-jarum tersebut berhenti bergetar. Shoot! Shoot! Agam melambaikan tangannya ke 99 jarum perak tersebut dia cabut dalam 2 kali lambaian tangan. Darah hitam mulai mengalir keluar dari lubang-lubang yang ditinggalkannya. Darah tersebut adalah darah statis yang berisi sejumlah racun hasil metabolisme tubuh. Ditambah dengan beberapa akumulasi penyakit selama ini yang belum tuntas pengobatannya sebelumnya oleh Agam. Piuh, sudah selesai. Agam menghela napas. Dalam waktu semalam, Pak Gapin akan sembuh kembali. Lanjut Agam menjelaskan. Lalu kembali berkata, Pak Gapin, silakan beristirahat lebih awal. Aku akan memeriksa prajurit yang terluka dan memberikan pertolongan. Terima kasih, kamu telah menyelamatkan nyawa tuaku ini lagi. Baik, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku duluan beristirahat. Ucap Gapin dengan senyum di bibirnya, lalu dia berbaring, memejamkan matanya mencoba untuk lekas tertidur. Agam melangkahkan kakinya untuk memeriksa para prajurit yang terluka. Kring! Kring! Pada saat itu ponselnya berbunyi. Agam mengeluarkan ponsel dari sakunya, dia mengernyitkan keningnya saat lihat nomor penelpon yang tidak dikenal. Setelah tertegun sejenak, dia memencet tombol jawab di layar HP-nya. Halo, siapa ini? Agam bertanya pada orang di seberang telepon. Halo Pak Agam, saya Lusman Triwira. Saya ingin memberitahukan keberadaan Citra dan putranya kepada Anda. Datanglah sekarang ke perbatasan selatan Alam H. Terdengar suara di seberang telepon menjawab pertanyaan Agam secara lugas tanpa bertele-tele. Aku akan mengirimkan lokasinya, lanjut Lusman. Agam sempat terpatung mendengar ucapan Lusman. Sebagai penguasa neraka, Agam tentu tahu Lusman adalah Raja Hantu Utara. Dia adalah pria yang lulus, merupakan salah satu orang tangguh di perbatasan utara. Tetapi keberadaannya selama ini agak sedikit rumit. Dia susah ditemukan. Tapi kerap kali muncul secara tiba-tiba, terutama di mana ada kemungkaran dan ketidakadilan. Karena sifat dan karakternya inilah yang membuatnya mendapatkan julukan Raja Utara, Raja Hantu Utara. Baik, terima kasih informasinya. Saya akan segera ke sana. Prajurit Dewa Gapin, saya akan ke perbatasan selatan Alam H. Istri dan anakku ada di sana. Agam berkata kepada Gapin sebelum berangkat pergi. Gapin tersentak mendengarnya, lalu dia menganggukkan kepalanya seraya berkata, Taufik, Taro, kalian berdua ikutlah bersama Agam. Gapin menoleh ke arah Taufik dan Taro memerintahkan mereka pergi bersama Agam. Baik prajurit dewa, jawab Taufik sambil menganggukkan kepalanya. Taro pun ikut menganggukkan kepala. Pak Agam, kami akan pergi bersamamu. Taufik mengarahkan pandangannya kepada Agam. Baik, ayo berangkat. Agam kemudian melesat pergi, diikuti Taufik dan Taro di belakangnya. Tentu saja mereka tetap tertinggal jauh di belakang Agam, meskipun berangkatnya dalam waktu yang sama. Di Bukit Barat, Tero duduk di depan TV berharap berita yang disiarkan merupakan salah satu berita yang dia nantikan. Sudah beberapa hari belum ada kabar dari Agam. Tero mencoba menahan kegelisahan di dalam hatinya.
Dia berdiri berjalan ke arah kamar, memastikan Kirana baik-baik saja. Kirana tampak lagi beristirahat, berbaring di atas tempat tidur. Kesehatannya dari hari ke hari semakin membaik. Pero memegang liantin giok yang ada di lehernya, mengelus liantin giok tersebut, berharap hal itu dapat membantu mengurangi kegundahan hatinya. Liantin hati tersebut memancarkan cahaya terang. Berkat liantin giok inilah yang melindungi Pero dalam suasana berbahaya beberapa kali. Liantin giok ini sudah pernah menahan serangan dari Jenderal Hinata. Selain itu memblokir peluru dari pasukan Januar dan rongrongan kultivator yang berada dalam pasukan Januar. Ada apa, Bibi? Kirana bertanya, terbangun ketika mendengar suara pintu kamar dibuka. Tidak ada apa-apa. Kamu istirahatlah yang cukup agar kesehatan semakin membaik. Ya, Bi. Kirana menundukkan kepalanya. Delia sudah terlelap tidur di sampingnya. Wajahnya yang polos menyejukkan setiap orang yang memandangnya. Bibi belum tidur? Kirana bertanya pada Pero. Sebentar lagi, saya belum mengantuk. Kamu tidurlah lebih dahulu. Aku mau menonton TV dulu. Timpal Pero. Baik, Bi. Kirana kemudian menarik selimut, menutupkannya pada Delia, lalu dia menarik selimut yang lainnya untuk menutupi tubuhnya sendiri. Kirana tahu pasti jika Pero sedang gundah, tetapi karena tubuhnya yang memang masih terasa lemah, belum pulih sepenuhnya, dia pun mengikuti saran bibitnya untuk tidur lebih awal. Sementara Pero masih asik menonton TV, berharap ada berita dari perbatasan utara. Bersambung.